Pada video sebelumnya diceritakan bahwa klien akhirnya mendapatkan customer pertamanya dan sepertinya ia berhasil meninggalkan kesan bagi customernya itu. Proses aktingnya sebagai sir dapat berjalan dengan lancar. Lalu apa yang akan dialami klien kali ini? Langsung saja kita masuk ke chapter 57 yang berjudul Penataan dan Meringkas. Isi dari chapter 57 ini adalah tentang lanjutan dari chapter sebelumnya. Benson dan Melissa telah masuk ke kamarnya masing-masing karena memang sudah malam. Dan Clint juga sedang berada di dalam kamarnya, masih mencatat di sebuah kertas tentang apa yang telah ia alami selama ini. Clint menulis dalam huruf dan bahasa Mandarin. Ia menulis tentang kunci dari mencerna potion adalah beracting, dan ia masih belum terlalu tahu seberapa efektif acting untuk mencerna potion itu. Ia menyadari bahwa dirinya memiliki analisis dan logika yang cukup baik sehingga ia bisa survive sampai saat ini. Ia bersyukur pada pendidikan yang telah ia terima dari negara pecinta makanan di kehidupan yang dulu. Negara pecinta makanan di sini maksudnya adalah Cina. Karena resep masakan dan majunya kuliner di Cina membuat mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai Foodaholic Empire atau kekaisaran pecinta makanan. Lalu Clint juga meringkas bahwa sihir lebih mudah mempelajari tentang mistisisme dan kurang dalam hal pertarungan langsung. Clint menyimpulkan bahwa setiap potion memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kemudian Clint menulis tentang ritual. Ritual peningkatan keberuntungannya yang membuatnya masuk ke dunia berkabut masih menjadi misteri baginya. Beberapa kali ritual itu ia lakukan memperoleh hasil yang sama. Ia curiga bahwa entitas yang ia sebut dalam mantra yang ia baca saat ritual mempunyai agenda terselubung yang ia tak tahu. Dan yang lebih menjadi misteri lagi adalah pada siapa ritual itu ditujukan, di mana dia, dan kenapa ia tak memberi Clint clue atau petunjuk sedikit pun. Clint butuh pengetahuan lain. Selanjutnya Clint menulis tentang catatan dari keluarga Antigonus. Di dalamnya terdapat tulisan tentang negara di atas pegunungan Hornacis, yaitu negara Evernight yang terhubung dengan Dewi Evernight. Hal itu membuat Clint bingung. Terlebih lagi, bisikan yang ia dengar berbunyi, Hornacis Phlegrea. Apa maksudnya? Lalu tentang artefak yang disegel 2-049, yang menurut Dunsmith dulunya adalah milik keluarga Antigonus. Seberapa kuat keluarga Antigonus itu? Pikirannya tertuang di kertas yang tak terasa ia sudah menulis sebanyak 4 lembar. Kemudian Clint menyobek semua tulisannya itu, kemudian membakarnya. Ia tak mau meninggalkan jejak bahwa ia bisa menulis Cina. Jika Dunsmith dan O'Neill tahu, ia akan bingung menjelaskannya. Lalu Clint mengambil kertas lagi kemudian menulis, kepada yang terhormat, mentor. Ia menulis surat untuk mentornya, Senior Associate Professor Quentin Cohen, menanyakan apakah ia memiliki informasi sejarah yang relevan tentang puncak pegunungan Hornacis. Selanjutnya kita masuk ke chapter 58 yang berjudul Rangkaian Pemikiran. Di hari Senin pagi, Clint yang libur kerja menitipkan surat yang ditujukan untuk mentor Quentin Cohen kepada Melissa untuk dikirimkan lewat kantor pos dekat sekolah teknik dengan tempat Melissa sekolah. Karena lapar, Clint memanaskan makanan sisa semalam. Setelah sarapan ia tidur lagi karena semalam ia tidur terlalu larut. Clint terbangun siangnya karena perutnya mules. Ia mengambil koran dan menuju ke kamar mandi. Saat seperti ini Clint kangen dengan keberadaan handphone. Memang BAB tanpa handphone rasanya ada yang kurang. Setelah sekitar 7 atau 8 menit, ia meninggalkan toilet dalam keadaan segar, kemudian mencuci tangannya, lalu kembali ke kamar tidurnya, kemudian mengunci pintu. Clint menutup tirai, menyalakan lampu gas, dan merenung selama setengah jam. Setelah latihan spirit vision, spirit dosing, dan batang pendeteksi, ia menghabiskan 1 jam lagi untuk meninjau lagi pengetahuan mistisisme yang baru saja ia peroleh. Setelah melakukan itu, ia merobek koran lama dan meremasnya menjadi bentuk beberapa bola. Ia menulis di atas bola itu, lilin bunga bulan, minyak esensi bulan purnama, dan nama-nama bahan lainnya. Ia mengikuti langkah-langkah sihir ritual yang ada di kepalanya untuk menguasai setiap detail kecilnya. Sampai ia benar-benar terbiasa, ia tidak berniat untuk mencoba sihir ritual dengan bahan asli, karena itu merupakan pemborosan dan juga mudah mengundang bahaya. Ia mengulanginya lagi dan lagi sampai
Ia mengambil jam saku perak yang bermotif daun anggurnya dan melihat. Ia menyadari bahwa saat itu sudah pukul 3 kurang seperempat. Clint tak menunggu sampai jam 3 tepat. Ia ingin masuk ke dunia berkabut itu lebih awal untuk mengeksplor tempat itu lebih dalam lagi. Saat Clint berdiri di tempat kosong di kamarnya dan mulai berjalan berlawanan arah jarum jam, ia tiba-tiba khawatir bahwa Justice dan The Hangman belum berada di tempat yang aman. Ia kepikiran sesuatu dan berkata dalam hati, apakah mereka akan diganggu atau ketahuan? Clint pernah menyebutkan untuk mengizinkan Justice dan The Hangman jika ingin tidak ikut atau keluar dari dunia berkabut lebih awal, jika mereka perlu absen dari pertemuan karena sesuatu alasan, seperti tidak dapat menemukan waktu sendiri atau keadaan yang tidak terduga. Hal itu adalah masalah yang hampir tidak dapat dipecahkan bagi Clint di masa lalu. Namun sekarang, ia tiba-tiba menemukan inspirasi dari sihir ritual. Clint berkata, sihir ritual adalah sihir yang meminjam kekuatan dari eksistensi lain. Di awal mantra yang diucapkan akan ketahuan kepada siapa mantra itu ditujukan. Misalnya, Dewi Evernight, sang Dewi Crimson. Di awal mantra akan terdapat deskripsi dari eksistensi yang tidak diketahui dan tersembunyi tersebut. Lalu, bisakah aku mengubah mantra itu dan mengarahkan deskripsi di awal mantra itu ke diriku sendiri? Ditujukan kepadaku. Dengan cara ini, bahkan jika Justice dan The Hangman melakukan ritual di lokasi yang berbeda, aku akan menerima pesan mereka. Clint tiba-tiba mengetahui wawasan baru saat ia mulai menganalisis kemungkinan metode itu berhasil. Ada 2 kesulitan. Pertama, aku bukanlah sequencer tingkat tinggi yang sangat kuat. Bahkan jika deskripsi mantra itu ditujukan kepadaku, aku tidak mungkin menerima permintaan itu. Lalu yang kedua, bagaimana aku bisa memastikan bahwa deskripsi mantra itu ditujukan kepadaku dengan akurat dan tidak menyimpang dan nyasar ke eksistensi lain yang tidak diketahui yang juga sesuai dengan deskripsi itu? Itu akan sangat berbahaya. Clint mondar-mandir berpikir keras untuk menemukan solusi yang mungkin bisa diterapkan. Ia berjalan berputar-putar dengan langkah kaki yang sunyi. Kemudian, ia secara alami menghubungkan masalah itu dengan dunia misterius kabut kelabu. Ia pun berkata, bahkan jika pesannya tak sampai padaku, itu bukan berarti dunia kelabu itu tidak bisa kan? Koneksi dunia kelabu dengan bintang-bintang merah tua atau crimson dapat menyeret seseorang di dalamnya secara langsung, terlepas dari di mana mereka sebenarnya berada. Aku mungkin dapat mengkaitkan diriku ke dunia misterius itu dalam deskripsi. Sesuai dengan alur pemikiran ini, meskipun aku mungkin tidak segera menerima pesan ketika pihak lain melakukan ritual, aku masih bisa akan melihat pesan mereka setiap kali aku memasuki kabut kelabu kan? Clint menjadi lebih bersemangat. Semakin dia berpikir, ia merasa bahwa idenya patut dicoba. Deskripsi seperti apa yang dapat digunakan untuk mengarahkan pesan dengan akurat kepadaku dan ke dunia kelabu itu ya? Ia mulai memikirkan detailnya. The Fool dari dunia lain? Tidak mungkin. Mantra itu cukup akurat dan hampir tidak ada eksistensi lain yang sama dengan deskripsi itu. Tapi mantra itu akan mengungkap rahasia terbesarku. Clint memikirkan satu demi satu mantra. Namun ia mencoret semuanya. Setelah sekitar 7 hingga 8 menit, ia akhirnya memutuskan deskripsi paragraf pertama yang ditujukan kepadanya. The Fool yang tak berasal dari era ini. Mantra itu jelas tidak cukup akurat, oleh karena itu Clint cepat-cepat menambahkan, sang penguasa misterius di atas kabut kelabu. Kombinasi kedua kalimat itu praktis membatasi deskripsi hanya padanya. Lebih jauh, ia telah mengkaitkan kabut kelabu itu kepadanya. Masih agak pendek. Aku tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa ada lebih dari satu tempat dan penguasa di atas kabut kelabu. Aku juga tidak bisa menghilangkan fakta bahwa deskripsi itu mungkin ditujukan ke dunia roh. Clint mengerutkan alisnya dan berencana untuk membuat lebih yakin. Ia berpikir selama 1 menit penuh dan akhirnya memutuskan bagian terakhir dari deskripsi itu. Raja dari kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Kenapa kuning dan hitam?
karena Glenn meniru mantra dari ritual peningkatan keberuntungan yang membawanya ke dunia ini, serta ritual itu juga yang membuatnya masuk ke dunia berkabut. Salah satu kalimat mantranya berbunyi, "The celestial worthy of heaven and earth for blessing," yang artinya, bangsawan surgawi, penguasa langit dan bumi, berkatilah. Nah, dalam tradisi Cina, warna kuning mewakili bumi, dan warna hitam mewakili langit atau surga. Lalu siapa celestial worthy itu masih belum tahu, jadi untuk saat ini tolong diingat-ingat saja nama ini. Ngomong-ngomong, aturan untuk mantra ritual menurut Glenn, yaitu nama eksistensi yang dimintai permohonan harus berada di depan kalimat. Berarti, pada chapter 5 lalu, mantra ritual peningkatan keberuntungan Glenn, saya keliru menerjemahkannya. Pada chapter 5 itu, saya menerjemahkannya berkah berasal dari bangsawan surgawi penguasa langit dan bumi. Jadi kita revisi saja. Ngikut yang tadi ya, bangsawan surgawi penguasa langit dan bumi, berkatilah. Untuk mantra lengkapnya adalah sebagai berikut, bisa dibaca sendiri. Glenn masih ragu apakah membaca mantra dengan 3 kalimat itu akan efektif. Tapi ia yakin mantra ini tak akan memprovokasi eksistensi lain. Ia menganggukkan kepalanya sedikit dan mengeluarkan jam sakunya lagi. Sudah pukul 2:58. Tanpa berpikir lebih jauh, Glenn menyimpannya dan memasuki cogitation. Segera ia melantunkan mantra dan melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam untuk membentuk persegi. Suara-suara yang paling ganas dan raungan yang menggetarkan hati terdengar sekali lagi. Ia merasakan sakit kepala yang bahkan lebih sulit diatasi daripada rasa sakit karena mengkonsumsi potion seer. Gumaman demi gumaman muncul seperti pasang dan surut. Tubuhnya menjadi halus bersamaan dengan spiritualitasnya. Segala sesuatu tampak mengambang. Kabut kelabu yang tak terbatas dan bintang-bintang merah tua dengan jarak yang berbeda-beda darinya muncul di hadapannya seperti sepasang mata. Di atas kabut kelabu berdiri istana tinggi dan menjulang seperti rumah raksasa. Seolah-olah istana itu telah ada di sana selama jutaan tahun. Glenn hanya perlu berkehendak, lalu ia menghilang dari tempat awal ia datang, kemudian muncul lagi di kursi kehormatan, di meja perunggu panjang dengan 22 kursi bersandaran tinggi. Ia mengetuk gelabelannya dengan lembut dan membiarkan kabut menyelimutinya, lebih tebal dari sebelumnya. Menurut deskripsi The Hangman, jika Justice telah menjadi spektator, maka akan lebih baik untuk tidak memperlihatkan banyak gestur di hadapannya. Tanpa ada waktu untuk mengeksplor, Glenn mengelurkan tangan kanannya dan membentuk koneksi tak terlihat, menghubungkannya dengan 2 bintang merah tua yang sudah dikenalinya. Di atas ombak biru laut Sonia yang menderu, sebuah perahu layar kuno berlayar mengikuti angin. Alger Wilson mengunci diri di kabin kapten dan menjadikan kapal hantu itu sebagai perlindungan yang terbaik. Ia membuka jam saku di depannya dan meletakkannya di samping sekstan dari kuningan. Ketika jarum jam, jarum menit, dan jarum detik sejajar, ada ledakan warna merah tua di hadapan Alger yang menembus lapisan demi lapisan pelindung yang telah dipasang pada dirinya sendiri. Hela nafasnya terdengar di seluruh kabin kapten. Di tempat lain, di Backland, Empress Borough, Audrey Hall berbaring di atas bantal bulu halus dan melirik kertas kuning di tangannya. Mantranya seperti permata, tatapannya tenang dan dingin, seolah-olah ia sedang menunggu drama dimulai. Saat warna merah tua meletus, ia melihat dirinya tertelan ke dalam warna itu. Di atas kabut abu-abu di istana yang megah, di atas meja perunggu panjang yang kuno, Glenn yang telah mengaktifkan spirit vision-nya menoleh ketika sosok Audrey Hall mulai terbentuk. Ia tidak terkejut melihat warna terdalam di auranya telah menyatu, menjadi murni dan tenang, seperti danau yang jernih dan memantulkan cahaya. Ia benar-benar menjadi Beyonder, Glenn berkata dalam hati. Glenn baru saja akan mengalihkan pandangannya saat ia tiba-tiba melihat kursi milik Miss Justice berubah. Bintang-bintang terang di bagian belakang kursi bergerak dengan cepat, membentuk rasi bintang ilusi yang tidak ada di kenyataan. Rasi bintang itu tidak asing bagi Glenn karena merupakan salah satu simbol mistisisme. Itu adalah simbol yang mewakili naga raksasa. Glenn berkata dalam hati, spektator, naga raksasa. Glenn menahan diri agar tidak menggelengkan kepalanya
dan menoleh ke belakang kursi The Hangman. Biasanya mustahil baginya untuk melihat bagian belakang kursi dari sudutnya, tetapi disinilah ia memegang kendali. Segala sesuatu muncul sesuai keinginannya. Rasi bintang di bagian belakang kursinya tak berubah. Karena Clint telah memahami dasar-dasar mistisisme, ia tidak seacuh sebelumnya. Ia dapat mengenali bahwa itu adalah simbol badai angin. Ia berkata dalam hati lagi, sailor, atau bahasa Indonesianya adalah pelaut, penjaga laut, badai angin. Itu masuk akal. Warna dalam aura The Hangman jauh lebih murni daripada sebelumnya. Apakah ia telah naik level? Oh iya, bagaimana dengan simbol di belakang kursiku? Clint menahan keinginannya untuk melihat bagian belakang kursinya. Ia mengatuk tepi meja panjang 3 kali seperti sebelumnya, dan tersenyum sambil berkata, selamat Nona Justice, Anda sekarang adalah Beyonder. Audrey berkata dalam hati. Ia bisa langsung tahu? Audrey tertegun dan tersenyum tipis. Terima kasih Tuan Fool, dan terima kasih Tuan Hangman. Itu jauh lebih cepat dari yang kukira, kata Alger Wilson dengan jujur. Clint tak melanjutkan topik pembicaraan, tetapi ia mengetuk gelabelannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan dan Nona, apakah salah satu dari kalian sudah menemukan buku harian Roselle? Selanjutnya kita masuk ke chapter 59 yang berjudul Asal-Usul Roselle. Mendengar pertanyaan The Fool, Audrey tak langsung menjawab seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia melebarkan mata jernihnya dan melirik ke Hangman dengan penuh rasa ingin tahu. Alger tanpa sadar menahan gerakan tubuhnya. Setelah beberapa detik terdiam, ia berkata, aku menemukan 2 halaman buku harian Kaisar Roselle dan telah menghafal isinya. Sekarang Audrey menjawab, aku punya 1 halaman. Audrey yang pandangannya tertutup kabut berkata seolah-olah ia telah disingkirkan dari percakapan. Cukup bagus. Clint tidak membiarkan kegembiraan atau kekecewaannya terlihat dari suaranya. Ia merasa gembira karena dapat 3 halaman. Tetapi sekaligus kecewa karena hanya ada 3 halaman. Pencarian awal mereka untuk buku harian itu jelas lebih mudah, karena yang harus mereka lakukan hanyalah bertanya melalui koneksi yang sudah mereka punya. Mengumpulkan halaman-halaman itu akan menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu, karena akan melibatkan semakin banyak elemen. Haruskah kita mengungkapkannya sekarang? Audrey bertanya dengan nada tenang. Iya, Clint hanya mengangguk. Ia mempertahankan posturnya tanpa merubah apapun. Ia harus berhati-hati di depan seorang spektator. Saat ia menyelesaikan kalimatnya, potongan-potongan perkamen kulit kambing berwarna kuning kecoklatan dan pulpen merah tua muncul di depan Audrey dan Alger. Mereka berdua mengambil pulpen mereka dan mulai mengingat simbol-simbol yang telah mereka lihat. Mereka juga menanamkan emosi untuk mengekspresikannya. Diam-diam, baris demi baris muncul di kulit kambing itu. Beberapa di antaranya tampak tepat, beberapa halus, yang lain miring. Dalam hitungan menit, isi yang telah dihafal Alger dan Audrey secara paksa semuanya tertulis. Clint mengambil 3 lembar perekaman itu ke tangannya. Ia melirik sekilas halaman-halaman itu dan menyadari bahwa beberapa tata bahasanya salah. Ada juga kata-kata yang hilang dan salah dalam isinya. Namun eksperimen telah membuktikan bahwa urutan kata yang salah sampai batas tertentu tidak mempengaruhi pemahaman bahasa Mandarin secara keseluruhan. Clint juga tidak takut kata-kata yang hilang, karena ia sering membaca web novel yang penuh dengan tanda bintang yang disensor. Ia membaca halaman pertama, 8 April. Aku berdiri di haluan kapal Black King dan merentangkan tanganku, berkata kepada Grimm dan Edward, harta karunku adalah milikmu. Tetapi kalian harus menemukannya terlebih dahulu. Aku meninggalkan semua yang kumiliki di ujung laut kabut atau Foxy. Mereka sama sekali tidak mengerti humorku dan bahkan bertanya apakah aku benar-benar memiliki harta karun lainnya. Sungguh membosankan. Kalian tidak bisa menjadi 4 penunggang kuda akhir zamanku atau 4 Horsemen of Apocalypse. Jika kalian terus seperti itu. 11 April. Aku menemukan pulau tanpa nama yang tidak berada di jalur laut yang aman. Ada banyak hewan extraordinary di sana. Tidak, aku lebih suka menyebut mereka makhluk extraordinary. Rasanya lebih mengesankan seperti itu. Selain itu, ada beberapa makhluk aneh di pulau itu. Aku yakin jika Darwin bertransmigrasi ke sana, tidak mungkin ia bisa menulis teori evolusinya.
15 April. Grim tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Apakah ia terinfeksi oleh sesuatu? Lalu Glenn berkata dalam hati, kapan Kaisar Roselle yang lahir di kerajaan Intis pergi berlayar? Laut Kabut atau Foxy seharusnya adalah laut di sebelah barat Republik Intis. Ya, aku pernah menggunakan informasi sejarah dari perpustakaan untuk mengcross-checknya. Glenn dengan cepat menyelesaikan membaca satu halaman, mengalihkan pandangannya ke bagian belakang kertas. Ke bagian kertas kedua. Pada titik ini, ia tidak lagi menyembunyikan fakta bahwa ia dapat menafsirkan simbol-simbol rahasia Kaisar Roselle, karena kemampuan ini sesuai dengan kepribadian dan status The Fool. Audrey dan Alger tidak berbicara. Mereka menunggu dalam diam, seolah tidak terkejut kenyataan itu, bahkan mereka percaya bahwa itu adalah hal yang benar. 2 Oktober. Mereka benar-benar ingin aku menikahi Matilda dari keluarga Abel tanpa berkonsultasi terlebih dahulu denganku. Astaga, aku bahkan belum bertemu dengannya. Tidak, aku harus menolak. Bahkan jika aku harus melarikan diri dari rumah dan bertahan hidup sendiri serta menanggung beban hidup, aku harus berjuang melawan pernikahan ini. 5 Oktober. Nona Matilda sangat cantik. 6 Oktober. Kepribadian dan sikapnya sesuai dengan tipeku. Aku mulai menantikan pernikahan ini. Glenn bergumam dalam hati, hei Kaisar, di mana integritasmu? Glenn bersandar di kursinya, tidak membiarkan emosinya melewati kabut. Ia menyadari bahwa Gustav tidak menulis di buku hariannya setiap hari. Ia hanya akan menulis di buku harian ketika ada kejadian tertentu yang perlu diolok-olok, dicatat, atau untuk melampiaskan emosinya. Ia mengalihkan pandangannya ke bawah. Glenn melihat kalimat terakhir di halaman ini. 9 Oktober. Mereka benar-benar memanggilku putra uap. Aku sangat menyukainya. Glenn sedikit kecewa karena informasi dari 2 halaman pertama tidak begitu berharga. Namun ia tidak cemberut. Ia memindahkan halaman ketiga ke atas. Halaman ini memiliki konten yang tertulis di kedua sisi kertas. 21 Mei. Gereja Dewa Kerajina memberiku 2 pilihan. 2 jalur sekuens awal. Salah satunya adalah Savan, atau bahasa Indonesianya adalah Sarjana. Itu adalah jalur sekuens lengkap yang mereka miliki. Yang lainnya adalah Mystery Prayer yang mereka peroleh dari Moses Ascetic Order, tetapi tidak memiliki sekuens yang lebih tinggi. 22 Mei. Pilihanku mudah. Seven memiliki jalur sekuens yang lengkap. Meskipun memperoleh lebih banyak informasi tentang mistisisme dapat membuatku kembali pulang, masalahnya adalah jika aku tidak cukup kuat, aku harus mencari bantuan eksternal untuk bertransmigrasi. Dan aku tidak tahu apakah entitas eksternal ini baik atau buruk, baik hati atau jahat. Aku tidak dapat mengendalikannya, dan karena itu bisa sangat berbahaya. Dalam hal ini, mengapa tidak memperkuat diriku dan kembali dengan mengandalkan kekuatanku sendiri? Jadi sekuens yang lengkap adalah faktor terpenting dalam pertimbanganku. 23 Mei. Aku telah menjadi Seven atau Sarjana. Dengan kekuatan potion itu, aku benar-benar mengingat semua pengetahuan yang telah kupelajari di masa lalu, seperti fisika, kimia, dan lain-lain. Aku tak hanya mengingat pengetahuan itu, tetapi aku memahaminya lebih dalam, serta kemungkinan penerapan dan implikasinya. Haha, sepertinya ini memang dirancang khusus untuk seorang transmigrator dari dunia lain sepertiku. Aku akan dapat memanfaatkan kelebihanku semaksimal mungkin. Aku harus mengatakan bahwa jika aku kembali dalam keadaanku saat ini ke SMA kelas 3, aku pasti akan menjadi lulusan terbaik. Jika aku dapat lebih mengkhususkan diri dalam satu bidang, tidak akan terlalu sulit bagiku untuk menjadi seorang ilmuwan. 26 Mei. Aku menikmati statusku sebagai seorang Seven atau Sarjana. Sesuatu yang aneh, yang layak disebutkan. Ketika aku menyebut diri sebagai seorang Savan, melakukan hal-hal sejalan dengan nama Savan, gumaman yang membuatku gila menjadi lebih lembut dan menjadi tidak terdengar. Aku juga dapat mengendalikan ledakan amarahku yang kadang muncul. Apakah ini acting yang disebut oleh Tuan Zeratul yang misterius itu?
Ini bisa menjadi kunci dalam menyelesaikan efek samping yang ditimbulkan oleh potion ini. Saat Glenn membaca halaman buku harian itu, ia menyadari bahwa ada perbedaan mendasar antara cara dia dan Kaiser Rosel melakukan sesuatu. Misalnya mengenai masalah pulang, Glenn mempertimbangkan untuk mendalami ilmu mistisisme untuk menghindari risiko dan mencapai tujuannya. Sementara Kaiser Rosel lebih suka mengandalkan dirinya sendiri dan menghadapi risiko. Ia berkata dalam hati, harus kukatakan, terkadang aku iri pada orang-orang seperti ini. Mungkin setiap orang mendambakan sesuatu yang tidak mereka miliki. Tentu saja, aku juga harus mempertimbangkan untuk memperkuat diriku sendiri. Keduanya juga penting, pikir Glenn sambil menghela nafas pelan. Uraian yang diberikan Kaiser Rosel tentang acting membuat Glenn yakin bahwa kesimpulan yang ia buat tentang acting kemarin kurang lebih benar. Ia meletakkan ketiga halaman buku harian itu, menatap Justice dan Hangman. Ia tersenyum dan berkata, "Maaf, aku terlalu asik membacanya." Audrey menenangkan rasa iri hatinya dan tersenyum tipis. "Saya mengerti. Saya berharap suatu hari nanti dapat bertukar informasi dengan isi buku harian ini." "Itu harus ada imbalannya." Glenn tersenyum dan melirik ke Justice, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Hangman yang terdiam. Audrey menyatukan kedua telapak tangannya dan meletakkan di depannya. "Tuan Full, Tuan Hangman, saya punya 3 pertanyaan untuk ditanyakan. Jika Anda merasa jawabannya pantas dihargai tinggi, katakan apa yang Anda inginkan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya." "Tidak masalah," jawab Alger dengan singkat. Glenn mengangguk dan bersandar, membuat dirinya nyaman. Audrey berpikir selama beberapa detik lalu berkata, "Pertanyaan pertama adalah, apa sebenarnya arti dari acting? Saya menyadari bahwa efek negatif dari sisa-sisa jiwa di dalam potion itu tak terlalu berefek padaku. Apakah itu karena saya telah berakting sebagai spektator selama ini?" Alger tidak berbicara. Sebaliknya, ia menatap The Fool, seolah menunggunya memberikan jawaban. Glenn mengusap jarinya di tepi meja dan berkata dengan nada santai, "Biar ku jelaskan ini dengan sebuah analogi. Bayangkan kekuatan inti ramuanmu sebagai kastil yang dijaga ketat. Sisa-sisa jiwa yang dapat menyebabkan serangan balik berada di kastil itu. Tujuan kita adalah menyingkirkannya dan menjadi penguasa kastil yang sebenarnya. Ada 2 cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah dengan menyerbu kastil dengan paksa. Tidak ada jaminan bahwa ini akan berhasil, dan kau pasti akan melukai dirimu sendiri, kecuali kau dapat menekannya dengan kekuatan absolut. Tetapi tentu saja, kita tidak dibekali untuk melakukan hal itu. Lalu cara yang kedua adalah dengan meminta pemilik kastil untuk memberikan undangan. Undangan ini dapat memungkinkan kita untuk menyelinap melalui pengawasan para penjaga dan menyusup ke kastil. Kita kemudian dapat dengan mudah menghabisi musuh. Tapi masalahnya adalah, undangan ini hanya untuk tamu yang memiliki fitur wajah dan karakteristik tertentu. Jadi kita harus menyamar dan berakting sebagai tamu itu. Apa kau sudah mengerti?" Alger lalu bertanya, seolah-olah ia sudah mengantisipasi jawaban ini. "Kalau begitu, undangan yang disebutkan tadi adalah nama dari sekuens ramuan itu?" "Benar sekali," jawab Glenn dengan penuh penegasan. Audrey terdiam sejenak, tiba-tiba merasa bahwa ia benar-benar mengerti arti dari acting. Ia segera keluar dari status spektator atau penontonnya. Karena kegembiraan, ia memuji The Fool dengan gembira. "Metode yang luar biasa. Menurutku, kurasa itu sesuai dengan gelar Anda, The Fool. Aku tidak akan pernah percaya bahwa acting akan memiliki efek seperti ini. Untungnya aku telah berakting sebagai penonton beberapa hari terakhir." Ia berhenti sejenak sebelum berkata, "Menurutku ini adalah jawaban yang sangat berharga. Hatiku tidak tenang menerimanya begitu saja. Tuan Fool, apa yang Anda butuhkan sebagai gantinya?" "Tentu saja aku masih ingat bahwa aku berutang padamu 1 halaman buku harian Kaiser Rosel." Glenn lalu menjawab, "Lebih banyak halaman buku harian Kaiser Rosel. Atau..." Glenn berhenti sejenak. Ia ingin mendapatkan informasi tentang urutan sekuensir.
tetapi merasa bahwa permintaan tingkat rendah seperti itu akan merusak citra mistisnya. Karena itu, ia memilih untuk menyerah dan berencana untuk bertanya kepada mereka secara diam-diam lain hari. Glenn berkata dalam hati, "Aku baru saja naik level dan belum sepenuhnya mencerna ramuan sihir." Ia menghibur dirinya sendiri dan menambahkan tanpa ekspresi, "Apapun yang berhubungan dengan keluarga Antigonus, bahkan jika aku sendiri sudah mengetahuinya." Alger terdiam beberapa detik. Ia menatap bagian atas meja perunggu panjang itu sejenak sebelum perlahan membuka mulutnya. "Tuan Full, saya yakin saya bisa segera membayar Anda dengan informasi yang baru saja Anda minta." Selanjutnya kita masuk ke chapter 60 yang berjudul Blasphemy Slate yang kedua. Blasphemy bisa diartikan sebagai penghujatan, penistaan, penyekutuan, atau semua tindakan buruk yang ditujukan untuk dewa atau Tuhan. Sedangkan slate berarti batu tulis atau benda lain seperti kayu yang tipis yang digunakan sebagai tempat untuk mencatat. Tidak masalah. Glenn berusaha mempertahankan nada suaranya yang dalam dan tidak berubah. Ia meletakkan siku kirinya di sandaran kursi dan sedikit menyangga dahinya dengan jari-jarinya, berpose seolah-olah ia mendengarkan dengan tenang. Alger berkata, "Keluarga Antigonus adalah keluarga kuno. Sejarah mereka dapat ditelusuri kembali ke zaman bencana sebelum era epos keempat dan terkait dengan Blasphemy Slate yang kedua." Blasphemy Slate yang kedua? Ada Blasphemy Slate yang kedua? Ada berapa jumlahnya? Pupil mata Glenn mengecil. Ia hampir mengubah posturnya. Menurut apa yang dikatakan The Hangman dan Justice sebelumnya, Blasphemy Slate berisi misteri mendalam dari 22 jalan ilahi. Glenn berkata dalam hati, "Ada 2 item penting seperti itu, atau bahkan lebih. 22 jalan ilahi, sequence, dan jalur atau pathway. Mungkinkah kedua kata ini memiliki arti yang sama? Setiap jalur sequence yang lengkap mengarah langsung ke takhta sang dewa?" Pada saat itu, deskripsi Blasphemy Slate yang kedua membuat Glenn banyak berpikir. Ia percaya bahwa jika bukan karena kabut putih kelabu yang menutupinya, reaksi emosionalnya mungkin akan diketahui oleh nona spektator. Adapun kata zaman bencana, ia tidak asing dengan istilah itu sebagai seorang sejarawan. Itu adalah nama lain dari era epos ketiga. Setelah revisi terbarunya, Glenn bahkan tahu bahwa era epos ketiga dipisahkan menjadi 2 zaman, yaitu zaman kejayaan dan zaman bencana. Audrey berkata dengan gamblang, "Blasphemy Slate yang kedua?" Glenn pun berkata dalam hati, "Pertanyaan yang bagus, Nona Justice." Glenn diam-diam bersorak. Itu adalah pertanyaan yang tidak nyaman untuk ditanyakan sebagai seorang The Fool yang misterius. Alger melirik ke The Fool dan menyadari bahwa posturnya tetap sama. Ia juga tidak bersuara, oleh karena itu ia menjawab. Blasphemy Slate yang pertama muncul di zaman kegelapan, yang merupakan era epos kedua di mana kita manusia berjuang untuk bertahan hidup di bawah perlindungan para dewa. Blasphemy Slate yang kedua muncul di akhir era epos ketiga. Bahkan dapat dikatakan bahwa kemunculannya melambangkan akhir dari zaman bencana. Isi dari kedua Blasphemy Slate itu dirahasiakan oleh 7 gereja besar. Aku hanya tahu sedikit tentangnya. Aku hanya tahu bahwa batu-batu itu berkaitan dengan jalan menuju keilahian. Tetapi aku tak yakin tentang apa perbedaan di antara keduanya. Audrey lalu berkata, "Apakah Blasphemy Slate yang dilihat Kaiser Russell itu adalah yang pertama atau yang kedua?" Mendengar itu, Glenn teringat apa yang dikatakan Alger tentang nama dari potion atau ramuan saat pertemuan pertama. Ia mengatakan bahwa nama dari potion sequence berasal dari Blasphemy Slate. Glenn berkata dalam hati, serupa dengan itu Kapten Dunn juga pernah menyebutkan bahwa awal ditemukannya sistem potion dan sequence serta lengkapnya sistem itu adalah berkat kelahiran Blasphemy Slate. Itu secara tidak langsung menegaskan bahwa jalur menuju keilahian adalah sequence dan pathway atau jalur. Glenn menjawab pertanyaan sebelumnya dalam diam. Kemudian Alger hanya menjawab, "Yang kedua." Kilauan di mata Audrey memudar,
dan dia kembali ke mode spektatornya. Ia tidak terus bertanya, sebaliknya yang ia lakukan hanyalah memfokuskan pandangannya pada The Hangman. Jelas bahwa pengamatannya membuat Alger tidak nyaman, tetapi ia menahan emosinya. Ia merendahkan suaranya dan melanjutkan. Selama dinasti Solomon di era Epoch keempat, meskipun keluarga Antigonus dianggap sebagai bagian bangsawan yang termasyhur, mereka tidak melakukan sesuatu yang sangat berkesan sampai mereka mendukung berdirinya Kekaisaran Tudor. Mereka kemudian berdiri tepat di tengah panggung kontinen utara atau benua utara. Pada masa itu, Antigonus, Amon, Abraham, Jacob, dan yang lainnya adalah nama-nama termasyhur dari kerajaan manusia. Namun, setelah perang 4 penguasa, Kaisar Darah atau Blood Emperor dari Kekaisaran Tudor binasa. Mereka jatuh dari puncak tumpuan mereka dan sekarang diburu oleh 7 dewa. Aku tidak yakin bagaimana proses sebenarnya, tetapi aku tahu bahwa keluarga Antigonus hancur di tangan gereja Dewi Evernight. Tuan Fool, jika Anda ingin tahu lebih banyak, saya khawatir Anda hanya bisa mendapatkan informasi dari gereja Dewi Evernight atau dari beberapa organisasi rahasia kuno. Anda pasti tahu beberapa organisasi rahasia yang saya maksud. Glenn mengangguk dan berkata dalam hati, "Mana aku tahu." Baiklah, Secret Order adalah salah satunya. Kapten Dan O'Neill menyebutkan Moses Ascetic Order. Aku penasaran, apakah psikologi alkemis juga termasuk? Sementara Glenn menghitung, Alger memberinya sedikit informasi terakhir. Aku juga tidak tahu jalur atau pathway sequence mana yang dimiliki oleh keluarga Antigonus. Hanya ada 2 kata yang muncul berulang kali dalam deskripsi keluarga Antigonus, dan itu adalah aneh dan mengerikan. Glenn berkata dalam hati, aneh dan mengerikan. Jika mengingat buku catatannya, Glenn Ashley dan teman-teman sekelasnya, dan apa yang terjadi pada Ray Bieber, itu benar-benar kata-kata yang tepat. Glenn terus-menerus mengetuk tepi meja panjang dengan ujung jarinya beberapa kali. Kemudian ia perlahan mulai berbicara. Baiklah, aku puas dengan pembayarannya. Alasan ia terus-menerus mengetuk meja panjang itu pelan dengan jarinya adalah untuk membuat Justice dan The Hangman percaya bahwa ia punya kebiasaan mengetuk untuk menyembunyikan fakta bahwa gerakan yang sama digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan spirit vision-nya. Dengan senang hati, Alger tidak mengatakan apapun lagi. Audrey menatap The Hangman, lalu The Fool. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menanyakan pertanyaan yang kedua. Apa nama potion berikutnya untuk spektator? Di mana aku bisa menemukan petunjuknya?" Alger terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Aku akan menjawab pertanyaan itu secara cuma-cuma, karena aku telah menuntunmu pada jalur ini. Sequence berikutnya untuk spektator adalah sequence 8, telepatik, atau telepati. Nama kuno sequence 7 adalah psychanalytic, atau bahasa Indonesianya adalah analis psikis, tetapi sekarang disebut psikiater. Itu adalah yang kutemukan dari seorang anggota psikologi alkemis. Kurasa mereka seharusnya punya cukup banyak formula potion untuk jalur ini. Psikologi alkemis, spirit medium Delhi sedikit menyetujui teori dari mereka, tetapi Kapten menganggap mereka jahat dan gila. Glenn mendengar sambil berpikir keras. "Apa kau tahu keberadaan anggota psikologi alkemis itu?" tanya Audrey sambil matanya berbinar gembira. Alger tertawa langka. "Ya, dia tenggelam di lautan Sonia. Aku menenggelamkannya dengan tanganku sendiri. Jika kau ingin mencari psikologi alkemis, aku harus minta maaf karena aku telah menghilangkan petunjuknya." Ia tidak khawatir Justice akan tahu identitasnya melalui deskripsinya karena ia melakukannya sendiri tanpa diketahui publik. Tenggelam ya. Audrey bingung bagaimana harus menjawab atau ekspresi apa yang harus ia tunjukkan. Ia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba gagal mempertahankan mode spektator atau penontonnya. Ia bertanya dengan malu-malu. Pertanyaan ketiga, jika hewan normal meminum potion sequence 9, apa yang akan terjadi? Glenn berkata dalam hati, pertanyaan macam apa itu? Glenn mengetuk labelnya tanpa terasa dengan jari yang menopang dahinya. Dengan sangat cepat, ia melihat perubahan warna dan menyadari bahwa emosi Audrey berubah menjadi panik,
gugup dan sedikit malu. Mungkinkah ia melakukan hal sebodoh itu? Glenn tercengang, tetapi tidak menganggapnya aneh. Karena setelah 2 pertemuan terakhir, ia yakin bahwa Nona Justice benar-benar orang yang sedikit on. The Hangman, Alger, jelas juga tercengang. Ia butuh waktu lama untuk menjawab. Hewan normal tidak memiliki otak manusia. Mereka tidak akan dapat mempelajari cogitation tepat waktu. Oleh karena itu, kemungkinan besar akan menyebabkan kematian langsung atau kehancuran menjadi monster. Namun jika mereka selamat dari konsumsi awal ramuan itu, mereka akan menjadi makhluk yang luar biasa. Jika ramuan itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecerdasan mereka, mereka bahkan bisa menjadi lebih pintar. Baiklah, Audrey menghela nafas pelan dan mengangguk sambil berkata dengan nada santai, "Aku tidak punya pertanyaan lain." Alger mempertimbangkan sejenak dan tidak menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan Ordo Aurora atau Listener. Begitu pula ia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak." Glenn lalu berkata, "Aku punya sesuatu." Glenn tidak mengubah posturnya, tetapi berkata sambil tersenyum, "Itu akan membutuhkan kerjasama kalian." Ia belum mematikan spirit vision-nya, dan ia segera melihat bahwa The Hangman menunjukkan tanda-tanda gugup, sementara Nyonya Justice pikirannya terlalu simpel untuk menunjukkan rasa takut atau kehati-hatian. Sebelum mereka dapat menjawab, Glenn menghibur mereka. "Jangan khawatir. Ini hal yang sepele. Jika berhasil, itu akan menguntungkan kalian. Jadi aku tidak akan membayar imbalan tambahan. Silahkan." Audrey secara naluriah memasuki kondisi mode spektatornya, tetapi tidak dapat melihat melalui kabut abu-abu tebal yang menyelimuti The Fool. "Sesuai keinginan Anda," jawab Alger, menenangkan dirinya. Glenn menggerakkan jari-jarinya dan tersenyum ketika berkata, "Sebelumnya aku pernah berkata jika akan melakukan beberapa percobaan agar kalian bisa keluar lebih awal atau tak ikut dalam pertemuan selanjutnya. Dengan begitu, kalian tidak perlu khawatir jika berada di suatu tempat yang tidak tepat pada hari Senin sore." Alger berpikir dan berkata, "Apa yang bisa kami bantu?" Glenn lalu berkata, "Kalian bisa mencoba sedikit sihir ritual di waktu luang. Tak perlu terlalu formal. Selama kalian berada di lingkungan yang tidak akan terganggu. Taruh 4 lilin baru di altar, masing-masing di 4 sudut. Yang terbaik adalah lilin dengan aroma cendana. Taruh sepotong roti putih di dekat lilin di sudut kiri atas, semangkuk mie Vienna Potter di dekat lilin di sudut kanan atas, paella di dekat lilin di sudut kiri bawah, dan pie daisy di dekat lilin di sudut kanan bawah. Gunakan pisau perak untuk membuat lingkungan spiritual yang tertutup." Glenn menjelaskan versi modifikasinya dari ritual peningkatan keberuntungan dan mengajari Nona Justice cara menciptakan lingkungan spiritual tanpa imbalan. Campur bunga bulan, daun mint emas, bunga tidur, jeruk nipis, dan mawar batu lalu suling. Ekstrak minyak esensinya, lalu tuangkan setetes ke setiap lilin. Audrey mendengar dengan penuh minat saat ia mencatat semua yang dikatakan. Ketika ia selesai, Audrey bertanya, "Lalu bagaimana dengan mantranya, Tuan Fool?" Alger juga berhenti menulis dengan pulpen di tangannya. Ia menoleh untuk melihat The Fool. Glenn yang tenggelam dalam kabut abu-abu mengetuk tepi meja panjang dengan jarinya dengan ringan dan berkata dalam bahasa Hermes, "The Fool yang tak berasal dari era ini. Kaulah sang penguasa misterius di atas kabut kelabu. Kaulah raja kuning dan hitam yang membawa keberuntungan." Selanjutnya kita masuk ke chapter 61 yang berjudul Simbol Aneh. The Fool yang tak berasal dari era ini. Kaulah sang penguasa misterius di atas kabut kelabu. Kaulah raja dari kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Audrey Hall mengulangi mantra itu diam-diam. Ia tiba-tiba merasakan gelombang emosi yang bergejolak merasuki dirinya, mencegahnya mempertahankan kondisi spektatornya. Sebagai seorang penggemar mistisisme, ia pernah mempelajari bahasa Hermes yang digunakan dalam ritual dan telah mencoba beberapa ritual yang diberitahu oleh teman-temannya sesama pecinta mistisisme dalam pertemuan rahasia dengan teman-temannya tersebut. Namun tak satu pun dari ritual tersebut memiliki efek apapun. Tetapi ritual tersebut telah memberi Audrey pemahaman dasar tentang struktur mantra. Jadi ia tahu dengan jelas apa yang dijelaskan dan dilambangkan oleh ketiga mantra ini. Deskripsi tersebut biasanya menggambarkan salah satu dari 7 dewa yang menguasai dunia ini. Jadi,
Mantra The Fool mengklaim status yang setara dengan Lady Crimson, induk dari rahasia, dan permaisuri dari bencana dan kengerian. Apakah Tuan Fool adalah entitas yang tidak dikenal, misterius, kuat seperti dewa yang dibicarakan Glenn? Sumber bahaya yang harus kita hindari dalam ritual? Audrey dengan cepat mengingat komentar yang dibuat selama ritual aneh yang tidak berani ia dan teman-teman lakukan saat itu. Dia sejenak kehilangan kata-kata. Alger Wilson yang tahu dan lebih mengerti dari Audrey merinding dari lubuk hatinya. Jika sihir ritual yang dirancang oleh Tuan Fool benar-benar merujuk kepadanya untuk membuatnya menerima permintaan kami, kami harus menyebutnya dengan Nya. Nya huruf besar maksudnya. Dia harus disebut sebagai orang ketiga yang merupakan sebutan hanya untuk para dewa. Betapa pintarnya aku tidak melakukan hal yang bodoh. Bahkan ketika aku mengujinya, aku tidak melewati batas. Mungkinkah dia adalah eksistensi kuno, misterius dan mengerikan? Hanya saja, ia tidak muncul di hadapan kita dalam wujud dan nama aslinya. Iblis primordial, sang saga tersembunyi, atau sang pencipta sejati yang dipercaya oleh banyak gereja misterius. Alger sangat overthinking ya. Alger mengerti bahwa The Fool yang sedang ia lihat sekarang mungkin bukan wujud aslinya. Ia bahkan mungkin tidak memiliki jenis kelamin atau makhluk humanoid. Clay menopang dahinya dengan jari tangannya dan mengetuk meja dengan tangan satunya lagi. Ia dengan seksama memperhatikan perubahan yang terjadi pada The Hangman dan Justice. Tapi ia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah semuanya sesuai dengan harapannya. Ia melanjutkan tanpa peduli. Aku memohon pertolonganmu. Aku memohon kasih karuniamu. Aku memohon beri mimpi yang indah. Bunga bulan, tanaman herbal milik buah merah, mohon berikan kekuatanmu pada mantraku. Jeruk jari, tanaman herbal milik matahari, mohon berikan kekuatanmu pada mantraku. Ia selesai menjelaskan mantra-mantra itu. Setelah selesai, ia tersenyum. Tuan dan Nona, apakah Anda sudah menghafalnya? Audrey menghela nafas. Ia segera menutup mulutnya dan mengingat dengan serius. Dengan ingatan yang membaik sebagai seorang spektator, ia segera memproses informasi tersebut dan mengulang mantra-mantra tersebut dengan bentuk konfirmasi. Alger bertindak lebih normal. Penanya tak berhenti menulis. Setelah Glenn memastikan bahwa Audrey benar-benar sudah hafal, ia tersenyum dan berkata, jika uji coba ini berhasil, maka kita akan memodifikasi ritualnya lain kali untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kuharap kalian punya waktu untuk menyelesaikan ritualnya, paling lambat hari Rabu. Glenn bermaksud datang ke sini lagi pada hari Kamis malam untuk memastikan apakah sihir ritual itu berhasil. Sesuai kehendak Anda. Audrey dan Alger menjawab dengan hormat. Menurut saran The Hangman minggu lalu, kita akan memiliki waktu untuk percakapan santai setelah semua masalah resmi dibahas. Siapa yang akan memulai? Glenn memberi isyarat dengan tangan kepada seseorang untuk memulainya. Audrey menghela nafas dan berkata, Tuan Fool, usulan yang Anda sampaikan mengenai pelaksanaan ujian pegawai negeri dan pemisahan antara masalah sipil dan politik telah mendapat persetujuan dari banyak anggota parlemen. Mungkin hal itu bisa terlaksana. Tentu saja, dengan pemerintahan saat ini, rancangan undang-undang itu baru akan muncul paling cepat setengah tahun dari sekarang. Ia tidak khawatir The Hangman akan melacaknya menggunakan informasi ini. Ia sengaja sesekali memberikan petunjuk dan membimbing para istri yang sombong itu untuk berpikir bahwa merekalah yang memiliki ide itu. Para wanita itu bergegas memberitahu suaminya, ayah, dan saudara laki-laki mereka. Ia yakin bahwa wanita itu akan menanamkan dalam diri mereka bahwa merekalah yang memiliki ide itu untuk mengklaim kejayaan bagi diri mereka sendiri. Mereka akan segera melupakan apa peran Audrey dalam masalah itu. Saling berebut untuk melihat siapa yang pertama kali memikirkan ide itu. Menggunakan cara yang luar biasa ini untuk mengubah sistem kerajaan memberi Audrey rasa kepuasan yang aneh. Seolah-olah ia telah menemukan cara bagi seorang spektator untuk mempengaruhi alur cerita sebuah drama. Semoga saja begitu, jawab Alger dengan nada sarkastik. Ia berhenti sejenak selama beberapa detik, lalu melirik The Fool. Ia berpikir sejenak sebelum berkata, dalam beberapa dekade terakhir, jumlah aktivitas berbagai organisasi rahasia telah mengalami tren peningkatan. Bahkan ada organisasi rahasia yang baru bermunculan. Beberapa di antara mereka
mencapai skala dengan jumlah Beyonder yang cukup banyak. Glenn berkata dalam hati, "Apa kau mencoba bertanya padaku alasannya? Aku bahkan belum memperoleh akses ke informasi tentang organisasi ilegal." Glenn hanya tersenyum tanpa mengomentari berita dari The Hangman itu. Ia mengganti topik pembicaraan dan berkata samar-samar, "Kekuatan kuno akan segera bangkit dari tidurnya." Lalu Glenn berkata dalam hati, "Misalnya kekuatan yang diwakili oleh buku catatan dari keluarga Antigonus." "Begitukah?" Alger bergumam pelan pada dirinya sendiri, seolah-olah ia mengingat sesuatu. Glenn mengalihkan pandangannya ke Hangman, lalu Justice, dan berkata sambil tersenyum, "Jika tidak ada lagi yang bisa dibagikan, mari kita akhiri pertemuan hari ini di sini." Sesuai kehendak Anda, Audrey dan Alger berdiri bersama. Glenn menggerakkan jarinya dan memutuskan koneksinya dengan 2 bintang merah tua. Ia melihat kedua sosok itu menghilang dari istana yang megah itu. Glenn berdiri dan berbalik ke bagian belakang kursi kehormatannya. Ia melihat simbolnya. Bintang-bintang yang bersinar membentuk simbol yang aneh. Itu bukanlah simbol yang sesuai dengan pemahaman Glenn saat ini tentang mistisisme. Ia mengamatinya dengan seksama sebelum mengidentifikasi. Mata tanpa pupil, sebuah simbol yang melambangkan kerahasiaan. Ia juga melihat garis-garis yang terpelintir, yang melambangkan perubahan. Setiap simbol saling tumbang tindih, menciptakan simbol baru. Rahasia yang tak lengkap, dan perubahan yang tak lengkap. Apa artinya jika keduanya digabung? Glenn mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak dapat menemukan jawabannya. Ia mengalihkan pandangannya dan berjalan menyusuri istana kuno nan megah itu. Matanya mengamati setiap sudut istana. Dulu saat aku membayangkan tempat ini hanya konsep kasar. Aku tidak menggambarkan bentuk istana, meja atau kursi. Dari mana desain ini berasal? Pilihan terbaikkah? Prototipe pertama atau apakah itu merupakan cerminan dunia nyata? Glenn tiba-tiba memiliki pertanyaan yang sebelumnya ia abaikan saat ia melihat istana itu. Harus kukatakan bahwa meskipun aku seorang keyboard warrior, aku kurang pengalaman di banyak hal. Aku juga tidak cukup jeli sampai-sampai baru menyadari pertanyaan ini sekarang. Dengan refleksi diri seperti itu, Glenn berusaha keras untuk memeriksa setiap sudut istana, tetapi tidak menemukan makhluk hidup lain atau sesuatu yang aneh. Glenn tak berani menjelajah lebih dalam. Ia takut akan tersesat sepenuhnya. Wah, tempat ini memang penuh misteri. Siapa tahu akan ada perubahan di area ini saat aku menjadi lebih kuat. Glenn menghela nafas. Ia melepaskan spiritualitasnya, lalu membuatnya merasakan seakan jatuh, terjun dari ketinggian. Segalanya berlalu dengan cepat. Segala macam ilusi hancur. Ia menerobos kabut putih keabu-abuan dan melihat kenyataan lagi. Ia melihat meja, gorden, dan rak pakaian di kamarnya. Di tempat lain, di Backland, Empress Bureau, Audrey melihat lukisan cat minyak yang tergantung di dinding. Ia merasakan kelembutan bantal berbulu halus di bawah kepalanya. Ia tak langsung berdiri. Sebaliknya, ia mengingat dengan serius apa yang terjadi selama pertemuan itu. Seolah-olah ia sedang menonton drama yang sudah pernah ia tonton. Tuan Full memiliki keyakinan tertentu dalam nada bicaranya ketika ia menyuruh kami mencoba ritual itu dan memberi kami deskripsi tentang penguasa misterius, Raja Kuning dan Hitam. Keyakinan. Audrey menghembuskan nafas saat ia menganalisis ini dalam diam. Tubuhnya sedikit gemetar. Lupakan saja, karena aku tidak bisa melawannya. Tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Tuan Full selalu tampak ramah. Ia seharusnya menjadi entitas yang menghormati aturan. Suasana hati Audrey membaik dengan cepat. Ia memikirkan aktingnya dan reaksi negatif Potion yang semakin melemah. Ia menyenandungkan lagu riang dan turun dari tempat tidurnya. Ia berjalan menuju pintu dan memfokuskan pikirannya masuk dalam mode spektator. Saat ia membuka pintu kamar, ia melihat seorang pelayan berjalan melewatinya. Ia melihat kapalan lama di tangannya, bekas luka di wajahnya, dan detail serupa lainnya. Ia bisa menyimpulkan banyak hal dari pengamatan ini. Pada titik ini, Audrey punya firasat aneh. Ia cepat-cepat berbalik untuk melihat sudut balkon yang teduh. Ia melihat anjing golden retriever-nya, Susie, duduk di sana. Diam-diam mengamatinya.
sama seperti dia mengamati pelayan itu. Oh Dewi, bibir Audrey berkedut saat ia menghela nafas. Ia sangat ingin menyembunyikan wajahnya. Di Laut Sonia, di ruang kapten yang dijaga sangat ketat, Alger terbangun dan menyadari bahwa tidak ada yang berubah dari sekitarnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia menghela nafas dan berpikir dalam hati, kekuatan kuno.